Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang PLH atau Pelaksana Harian pada Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu ASN, seringkali terjadi dispute atau silang pendapat di antara kita dalam memahami makna pelaksana harian atau PLH dan pelaksana tugas atau PLT, sehingga berimbas pada atmosfer atau iklim kerja menjadi tidak kondusif. Maka bermula dari realitas tersebut, saya mencoba mengangkat isu lewat video singkat ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai media informatif. Bapak Ibu, sebenarnya untuk beberapa aturan sudah sangat jelas tanpa perlu dibahas lebih dalam. Kita tidak perlu mendalami soal PLT karena PLT aturannya sudah jelas di mana pejabat definitif yang di PLT-kan dia tidak akan kembali lagi karena berhalangan tetap. Kita juga tidak membahas terlalu dalam soal penerima mandat, baik itu mandat PLT maupun mandat PLH, karena aturannya sudah jelas. PLT dan PLH yang menerima mandat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana dia tetap berkewajiban menjalankan jabatan definitifnya. Dia tidak dilantik dan tidak diberikan tunjangan. Pengecualian mungkin untuk daerah tertentu di mana PLT mendapat tunjangan daerah separuh dari tunjangan yang biasa diberikan pada pejabat definitif yang di PLT-kannya. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pejabat yang karena berhalangan sementara, misalnya karena mengikuti diklat, maka jabatannya di PLH-kan. Apakah artinya dia dibebas tugaskan? Sejauh mana pembebasan tugasnya? Apakah melepas tanggung jawabnya sebagai pejabat definitif? Bapak Ibu, mari kita kupas. Pertama, bahwa pelaksana harian atau yang sering kali kita dengar dengan istilah PLH, yakni mengandung arti bahwa pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan pelaksana tugas atau PLT adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap. Berdasarkan definisi ini, antara PLH dan PLT memiliki kesamaan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin berupa mandat-mandat karena pejabat definitif berhalangan. Jadi perbedaan antara keduanya, yakni PLH ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tidak tetap atau berhalangan sementara. Jadi PLH ini pejabat definitifnya dipandang masih akan kembali lagi dalam jabatannya. Sementara PLT itu ditunjuk ketika pejabat definitif berhalangan tetap. Jadi pejabat yang jabatannya di PLT-kan, pejabat definitif ini dipandang tidak akan kembali lagi, bisa karena pensiun, berhenti, atau meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi terkait dengan PLH. Pertama, mengenai tugas rutin. Yang kedua, mandat. Dan yang ketiga adalah berhalangan sementara. Sekarang apa itu tugas rutin? Tugas adalah aktivitas atau pekerjaan spesifik. Ini yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh seseorang atau sebuah tim. Tugas bisa berupa aktivitas yang rutin, proyek-proyek atau program-program tertentu, atau pekerjaan sehari-hari. Jadi sifatnya lebih operasional. Contohnya misalnya tugas seorang staf menyelesaikan laporan bulanan, menjalankan mekanisme pendaftaran, atau menjawab panggilan pelanggan melalui telepon. Jadi berbeda antara tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban moral atau hukum atau sebuah entitas untuk melakukan atau mengawasi aktivitas atau tugas tertentu. Tanggung jawab mencerminkan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas yang diberikan kepada individu atau kelompok. Tanggung jawab seringkali lebih abstrak daripada tugas. Kalau tugas tadi lebih bersifat operasional. Tanggung jawab mengacu pada bagaimana individu atau entitas harus bertindak secara umum, mencakup tindakan yang melebihi sekedar melakukan tugas-tugas yang ditentukan. Itu perbedaan antara tugas dan tanggung jawab. Contohnya, tanggung jawab seorang kepala seksi memastikan keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik, menciptakan strategi jangka panjang, dan menjaga integritas pekerjaan. Lalu yang kedua, mandat. Apa itu mandat? Kalau kita melihat pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Sekali lagi diulangi adalah pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Selanjutnya yang ketiga adalah berhalangan sementara. Apa itu berhalangan sementara? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata berhalangan ini memiliki arti pertama tidak dapat hadir atau melakukan sesuatu karena alasan tertentu. Yang kedua, tidak dapat berfungsi atau beroperasi dengan baik karena kendala atau hambatan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah suatu jabatan struktural yang masih terisi, namun karena suatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri, dan tidak melebihi 6 bulan. Jadi ini artinya pejabat tersebut tidak berada di tempat. Jadi di sini jelas terlihat kaitan dengan halangan ketidakhadiran di kantor. Bapak Ibu, kembali ke awal tadi, kita akan membahas pejabat yang karena berhalangan sementara, maka jabatannya di-PHK-kan, apakah artinya dia dibebas tugaskan? Sejauh mana pembebasan tugas ini? Dari fakta aturan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, artinya kita bisa gunakan logika untuk mengambil kesimpulan definisi operasional apa itu PLH. Jadi, PLH adalah seseorang yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas-tugas spesifik atau rutin, tidak termasuk tanggung jawab dan tanggung gugat. Tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan pejabat definitif yang berhalangan yang menyebabkan tidak dapat hadir atau tidak dapat melakukan sesuatu atau tidak dapat berfungsi karena kendala atau hambatan. Jadi bagaimana dengan pejabat definitif yang sedang mengikuti diklat? Apakah perlu ada penunjukan PLH? Jika perlu penunjukan PLH, apakah pejabat definitif dibebas tugasan? Sejauh mana pembebasan tugasan ini? Ini tergantung dari lamanya diklat. Apakah kurang dari 7 hari? Apakah lebih dari 7 hari? Apakah full time? Apakah terus-menerus sepanjang bulan, sepanjang minggu? Apakah ada periode di mana dalam 1 bulan ada libur? Apakah dalam 1 bulan ada periode di mana ada penugasan individu sehingga tidak mengganggu pekerjaan? Apakah metode diklatnya full online atau full offline? Ini akan mempengaruhi apakah kemudian perlu di-PLH-kan atau tidak. Kemudian lokasi diklat, apakah di luar kota, apakah di dalam kota, apakah di dalam kantor itu sendiri, di gedung itu sendiri. Apakah pejabat yang bersangkutan tidak memiliki tanggung jawab pengambilan keputusan? Apakah hal yang biasa digantikan oleh PLH, tetapi ada tanggung jawab yang tidak terlepas dari pejabat definitif? Ini semua akan menjadi faktor apakah perlu di-PLH-kan dan sejauh mana memberikan tanggung jawab kepada yang di-PLH-kan. Dari peraturan yang ada, untuk hal-hal yang bukan merupakan tugas rutin, seperti penandatanganan rencana, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, penandatanganan dokumen, ini tidak dapat dialihkan pada PLH, karena PLH tidak menerima mandat tanggung jawab. Oleh karenanya, pejabat definitif yang di-PLH-kan jabatannya masih mendapatkan hak tunjangan sebagaimana tanggung jawabnya yang tidak dilepaskan. Dan yang menerima mandat tidak dibebankan tanggung jawab. Jadi sekali lagi bahwa PLH dan PLT bukan jabatan definitif. Oleh karena itu, PNS yang diperintahkan sebagai PLH atau PLT tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan. Pengangkatan sebagai PLH atau PLT tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya. Bapak Ibu, jadi dapat kita simpulkan pertama bahwa kepada penerima mandat PLH untuk tetap menjalankan tugas sesuai mandat sebagai pelaksana harian rutin dengan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan definitifnya. Tidak dapat mengambil keputusan atau tindakan strategis, PLH tidak perlu dilantik dan tidak mendapat tunjangan atas tugasnya sebagai PLH. Yang kedua, kepada pejabat definitif untuk tetap bertanggung jawab terhadap jabatan definitifnya. Kehadiran pejabat definitif di kantor ketika jabatannya di-PLH-kan, misal ketika dia diklat, kemudian dia hadir di kantor, ini bukan sekedar kebutuhan institusi,
tetapi juga untuk kepentingan pejabat itu sendiri. Apakah pejabat definitif mau menerima tanggung jawab tanpa mengetahui proses tugas yang sedang berjalan? Bukankah PLH hanya menjalankan tugas rutin harian? Dan bukankah negara masih membayar tunjangan atas jabatan definitif? Jadi, akankah lebih baik apabila pejabat definitif yang sedang melaksanakan diklat sepanjang tidak mengganggu diklatnya dan sepanjang memang tidak ada hambatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat struktural, maka dia tetap dapat melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Yang ketiga, bagi penyelenggara kediklatan ini untuk menegaskan mengenai status peserta diklat. Untuk kediklatan yang non-klasikal yang memungkinkan peserta tetap berada di kantor atau ketika jadwal penugasan mandiri dengan jam fleksibel tidak mengharuskan institusi peserta untuk membebas tugaskan, yang seringkali diartikan oleh peserta sebagai bebas semua tanggung jawab jabatan. Yang keempat, bagi pembina kepegawaian ini untuk tidak mudah mengeluarkan surat penunjukan sebagai PLH, terutama jika pejabat dan menjalankan kediklatan. Dilihat dulu kediklatannya seperti apa, seberapa lama, apakah metodenya offline atau online, apakah bisa diklat di kantor, atau memang harus keluar dari kantor di tempat lain sehingga mengganggu pekerjaannya. Apabila pejabat definitif mengikuti kediklatan tidak penuh waktu dan masih memungkinkan kediklatan online atau dipandang masih mampu melaksanakan tugas di kantor, kepegawaian berkoordinasi dengan penyelenggara kediklatan terkait jadwal kediklatan agar tidak terjadi dispute yang berujung pada terganggunya aktivitas perkantoran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.